Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tugas besar kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nehemi Artasastra Lidi Saputra dengan NPMG 1A 021007. Lalu ada teman saya Paksi Dwi Jayanto dengan NPMG 1A 021011. Lalu ada Nazir Mahmudin Lubis dengan NPMG 1A 021013. Dan ada Rosalia Dina Marina dengan NPMG 1A 021017. Dan ada Nurizam AG Pratama dengan NPMG 1A 018088. Di sini kami akan memulai dengan demo aplikasi kami terlebih dahulu. Baiklah, di sini kami membuat sebuah website di mana pada awal kami menaruh halaman login. Nah, bisa teman-teman lihat pada halaman login ini kami memasukkan username, password, dan jika belum mempunyai akun, maka kita harus daftar akun terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini adalah halaman register di mana ketika kita membuat username, password, dan konfirmasi password dan kita register, kita akan mempunyai sebuah akun. Nah, karena saya sudah melakukan register, saya akan melakukan username. Nah, ketika username dan password sudah kita masukkan, kita tinggal pencet tombol login. Nah, pada tampilan ini bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Di sini ada data kepegawaian, data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, data tempat tidur, data rawat, data obat dan perlengkapan data tindakan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah di pojok kanan atas, di sini ada profil kita. Di sini nama kelompok username kita yang tadi kita buat, dan di sini pastikan kita menjadi administrator agar kita bisa mengedit, dan jika kita salah untuk masuk ke akun, kita bisa logout di sini. Nah, karena ini sudah betul, maka kita akan melakukan ke langkah selanjutnya. Di data kepegawaian ini kita bisa menambahkan pegawai. Misalnya ini kita klik tambah, maka kita akan diarahkan menuju penambahan untuk data pegawai. Misalnya nomor pegawai nomor 1, nama misalnya namanya Nazir, dan di sini jabatan adalah kepala sekolah. Di sini diterima, tanggal diterimanya bisa kita ketik misalnya 24/2024 2034. Nomor teleponnya kita bisa 0822 6542 1234. Alamatnya di sini Harga Makmur misalnya, seperti itu. Dan ketika sudah selesai, kita bisa save di sini. Maka data yang tadi akan ada di tampilkan seperti ini. Dan ketika data itu salah, maka kita bisa menghapusnya seperti ini. Klik yang tanda sampah ini. Maka data akan terhapus. Nah, ketika misalnya tadi sudah ketemu, dan ketika tadi sudah ketemu, kita klik di sini dan kita cari misalnya tadi Nazir, maka dia akan ketemu. Kita lanjut ke data dokter. Di sini sudah saya tambahkan, tidak jauh berbeda di sini untuk tampilan dan untuk menambahkan dokternya. Namun di sini ada nomor dokter, nama, spesialis, diterima, telepon, dan alamat. Itu semua sama. Dan ketika semuanya sudah selesai, jadwal praktek dokter,
sini sudah saya tambahkan Nemi Arta Sasta jam 9 sampai jam 7 Senin sampai Minggu. Di sini kita juga bisa mengedit untuk yang namanya data yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ini bisa kita edit nih jamnya. Misalnya salah tadi jamnya, berarti jam 6 gitu ya, jam 6 sampai jam 7. Jadwalnya Senin sampai Selasa. Dan ketika selesai kita update. Bedanya tadi kita membuat, kita save. Jika kita mengedit, kita mengupdate seperti itu. Lalu di data pasien juga tidak jauh berbeda. Tinggal kita tambahkan saja. Di sini sudah saya buat Farul, tanggal lahirnya sekian, penyakitnya sakit hati, tanggal masuk sekian, alamatnya, nomor telepon dan aksinya. Kita bisa tambahkan juga di sini seperti halnya yang lain, misalnya nama Rosalia, tanggal lahirnya 04 lah, bulannya 04 juga 2004, penyakitnya kolesterol misalnya, lalu tanggal masuknya 2012 misalnya, nomor teleponnya 0987654321, alamatnya Bentiring. Nah, seperti ini kita bisa save. Tidak jauh berbeda dengan di data pegawai dan di data lainnya. Dan ketika semua ini sudah selesai, misalnya kita sudah selesai mengupdate atau menambahkan, maka kita bisa logout dengan cara di paling pojok kiri ada tombol logout, kita bisa mengkliknya. Maka kita akan kembali ke halaman login dan pekerjaan kita sudah selesai. Dan untuk penjelasan shortcut, kode-kode yang kami gunakan akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code yang ada pada web kami. Yang pertama itu ada source code migration yang ada pada terminal. Nah, di sini terminal yang kita gunakan itu bisa terminal apa saja yang kita ketikkan PHP Artisan Migrate pada terminal tersebut, yang digunakan untuk membuat tabel di dalam folder database, lalu folder migration. Kemudian ada source code. Kemudian pada migrate ini ada beberapa source code yang kita gunakan. Di antaranya ada public function up. Itu memiliki fungsi agar dapat membuat tabel dengan kolom yang memiliki fungsi agar dapat membuat tabel dengan kolom yang dimiliki sekaligus. Terus ada kode skema create user function blueprint table. Itu merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk membuat tabel database baru. Lalu terdapat function untuk membuat kolom berdasarkan tipe datanya masing-masing, seperti tabel ID itu sebagai kolom ID, terus tabel string dalam kurung name itu sebagai kolom nama bertipe string, dan begitu pun selanjutnya pada email bertipe data string juga. Terus ada tabel timestamp itu sebagai kolom timestamp. Setelah migration itu ada program atau kode model user. Untuk model user itu adalah sebuah model Laravel yang merupakan function dari yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan database yang kita punya. Terus model yang sudah terhubung ke database akan digunakan atau dipanggil melalui controller. Terus pada terminal yang kita gunakan pada model user ini, kita ketikkan PHP Artisan make model user. Terus setelah itu model akan ada di dalam folder model pada folder app. Kemudian pada model user ini ada beberapa kode atau beberapa
program yang kami gunakan itu diantaranya ada kelas user extend authenticable, yaitu kelas user yang merujuk pada autentifikasi. Nah, selain itu ada use hash factory, nah yang merupakan database testing untuk memanipulasi data yang ada. Terus ada protected field label sama dengan dalam kurung name, email, password yang digunakan untuk mendaftarkan atribut atau nama kolom yang bisa diisi ketika melakukan insert atau update ketika ke database. Terus ada protected hidden dengan properti ini memungkinkan kita untuk menampilkan beberapa atribut pada web ini. Terus ada protected cache, itu digunakan untuk mengkonversi. Nah, mungkin penjelasan saya sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode dalam folder controller. Controller sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan antar halaman website yang mana di dalam folder controller tersebut terdapat beberapa file PHP yang mana dalam project ini ada admin controller, controller sendiri, automatic controller, data rawat controller, dan selanjutnya dokter controller, jadwal controller, dan lain sebagainya. Pertama ada admin controller. Nah, pada dalam source code controller ini, admin controller, source code di atas berformat PHP, yang mana file tersebut ditambahkan ke sebuah function public function index yang merupakan nama kelasnya. Kemudian pegawai atau database table adalah data tabel. Nah, kemudian pegawai yang akan ditampilkan itu untuk return view itu untuk menampilkan halaman yang nantinya controller ini dipanggil pada root. Kemudian terdapat kode public function data doctor yang dan seterusnya yang berfungsi untuk tabel data pada data yang didefinisikan seperti data dosen, data pasien, dan juga terdapat function paginate yang berfungsi membuat halaman yang terdiri dari 10 item yang setiap halaman. Kemudian return view itu untuk menampilkan halaman yang nantinya controller ini dipanggil pada root. Pada setiap fungsi public function memiliki function atau sintaksnya masing-masing berguna untuk menampilkan tabel yang dipanggil dengan tabel yang ditampilkan yang terdiri dari 10 item per halamannya. Kemudian ada folder untuk file auto controller, yang mana dalam source code ini terdapat metode register yang memeriksa apakah pengguna telah login, yang jika kembali ke halaman utama, jika ia sudah login maka akan diarahkan ke halaman utama, jika tidak maka akan menampilkan halaman register. Kemudian ada metode store register yang digunakan untuk memproses data pendaftaran pengguna baru. Kemudian ada metode login. Metode login yang akan meriksa apakah pengguna telah login atau belum. Jika iya, maka akan diarahkan kembali ke halaman utama, dan jika tidak, maka akan menampilkan halaman login. Selanjutnya ada metode
store login yang digunakan untuk proses data login pengguna. Logout, metode logout digunakan untuk menghapus sesi pengguna dan mengarahkannya kembali ke halaman login. Selanjutnya untuk kelas controller php, kelas ini merupakan kelas yang disediakan oleh framework Laravel sendiri yang menggunakan 3 thread untuk mengatur akses pengguna. Kemudian ada data rawat controller, dokter controller, Java controller, obat perlengkapan controller, pasien controller, pegawai controller, tempat tidur controller, dan tindakan controller. Untuk metode yang digunakan itu hampir sama dari penjelasan di awal untuk admin controller. Mungkin sekian untuk controller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya masuk ke dalam folder view yang mana terletak dalam folder research. View itu sendiri terletak dalam folder research yang dimana view berfungsi untuk menampilkan data yang diterima oleh controller dari model. Nah, di dalam view ini sendiri terdapat beberapa folder yang dimana terdapat file dari kode tersebut seperti admin, out, dan layout. Kita akan masuk ke dalam kode dalam file dari folder out. Yang di bawahnya. Di out ini sendiri terdapat 2 view, yaitu login dengan register. Pada login ini terdapat model yang didesain dari Bootstrap, yang dimana Bootstrap CSS ini terdapat link yang digunakan untuk CSS pada bagian ini. Kemudian pada kode nomor 25 terdapat navbar yang digunakan untuk membuat menu navigasi yang terletak pada bagian header website. Kemudian sintaks pada div class sama dengan row di bawah digunakan untuk membuat baris dengan div class for SM6, yaitu class yang digunakan untuk mengatur grid layer pada layar sebesar 6. Kemudian terdapat juga kode div class all success adalah pesan notifikasi yang sukses. Nah, terdapat kode session di bawah digunakan untuk menyimpan informasi user secara semi permanen, yang artinya selama masa tertentu informasi akan tersimpan. Kemudian masuk ke dalam register blade, sama seperti pada login blade terdapat CSS dan juga navbar. Hanya pada bagian register ini terdapat label for username di bawah. Label for username yang dimana digunakan untuk membuat label username pada username dan input text. Kemudian terdapat juga input text name, username, ID, username, plus yang digunakan untuk memanggil yang digunakan pada label password dan konfirmasi password. Kemudian script pada bagian paling bawah yang digunakan untuk memanggil JavaScript eksternal, yaitu yang terletak pada link tersebut. Kemudian lanjut kepada layout, yaitu layer blade. Pada layer blade ini terdapat kode, yaitu meta. Meta ini sendiri adalah deskripsi yang digunakan untuk menampilkan atau memunculkan pada halaman hasil pencarian. Terdapat meta charset nomor 6, yaitu kumpulan dari beberapa jenis pengkodean karakter baik huruf, angka, simbol dengan ketentuan UTF-8. Pada kode ini digunakan CSS eksternal yang berada pada link yang disisipkan pada Bootstrap CSS. Kemudian juga terdapat icon CSS untuk library icon, dan right side menu CSS digunakan untuk menu sidebar di sebelah kanan dan begitu pula pada left sidebar. Dan terdapat momen.js di paling bawah
yang digunakan untuk mempersif atau memvalidasi, memanipulasi, serta menampilkan tanggal dan waktu. Kemudian lanjut dalam Welcome Back to PHP, yaitu kode ini sendiri berisikan style yang digunakan seperti fonts yang diambil dari eksternal, kemudian style yang didefinisikan pada style pada nomor 12. Kemudian untuk body halaman menggunakan font body-nya yaitu dengan font family Newton dengan fontnya ialah sans serif. Teruskan font pada level pixel sehingga berlawanan dengan subpixel. If root has register, untuk bagian root register digunakan style. Kemudian a heart root register dan juga pad digunakan untuk berfungsi untuk menjelaskan lokasi file dalam struktur folder situs web. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian web.php. Pada bagian ini, source code ini merupakan CRUD pada bagian website yang tadi kita sudah demonstrasikan. Nah, codingan ini menggunakan root, yaitu use app http controller admin controller .2 root .2 get dalam kurung tanda petik terbalik tanda petik ditutup dengan .2. Ini berfungsi untuk yang bagian data yang bawah, itu berfungsi untuk mendefinisikan lokasi dari controller yang digunakan. Nah, tadi controllernya sudah kita buat. Nah, untuk mendefinisikan controllernya tadi diperlukan root get ini yang berfungsi untuk menentukan lokasi dari controller yang kita gunakan. Kemudian ada root get data dokter, admin controller, itu juga berfungsi untuk menampilkan admin di data. Tadi untuk menampilkan ketika kita membuat CRUD tadi, inilah yang kita gunakan untuk menampilkan data dokter tadi. Kemudian ada juga root post store dokter controller class store dokter middleware admin. Nah, ini digunakan untuk mengarahkan from ketika data ditambah oleh pengguna dapat menyimpan data tersebut. Nah, ketika tadi kita sudah membuat, ketika mau disimpan menggunakan root post store dokter controller class store dokter mid level admin. Nah, kemudian ada juga root post hapus dokter controller class hapus dokter middleware admin. Nah, ini untuk merupakan untuk mengarahkan form setelah data berhasil dihapus. Begitu pula pada sinteks root selanjutnya di mana untuk menampilkan menu CRUD. Nah, ini digunakan ketika tadi kita salah memasukkan data dokter, kita bisa menghapusnya dengan cara memasukkan root post hapus dokter seperti codingan yang ada di layar yang kita lihat bersama-sama seperti ini. Nah, dan codingan ini berlanjut pada data dokter, data pegawai, data pasien, jadwal praktek, tempat tidur, data rawat. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan CRUD pada web yang kita sudah buat tadi dan sudah kita praktekkan tadi dan itu sudah berhasil. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan pada presentasi tugas besar melalui video pada hari ini. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan teman-teman saya juga mohon maaf. Kami akhiri, selamat malam. Terima kasih.